むしろみんなの頑張ってる姿に感心してるところだったよ。好きな人がいると全部がカラフルに見えるって買ってきてくれたの。血ダラダラ出てるの気になったんだ。 Ingin nonton anime romantis yang penuh drama dan buat baper? Inilah rekomendasi anime romance terbaik versi Mushroom Channel. 君も頑張って低層を守って立派な魔法使いになってね。 Anime romantis pertama yaitu Boku no Kokoro no Yabai Yatsu. Ichikawa Kyotaro adalah siswa SMP pendiam yang suram. Ia membenci segala hal yang ada di sekelilingnya. Hal yang dipikirkannya hanyalah membantai orang-orang di sekelilingnya. Target utamanya adalah Yamada Anna, gadis populer di sekolah itu. Sewaktu jam istirahat, Kyotaro memutuskan ke perpustakaan untuk mendapat ketenangan. Tak disangkanya, di sana ia bertemu Yamada yang asyik menikmati makanannya. Yamada dengan makanan di mulutnya menyapa Kyotaro. Kyotaro yang tak paham menjawabnya asal, dan bersembunyi di balik rak-rak buku untuk mengintip hal yang dilakukan Yamada. Saat itu, Yamada juga mengerjakan tugas sekolahnya dan membutuhkan gunting kertas. Namun ia malah merobek tugas itu. Tak tahan dengan kekonyolan Yamada, Kyotaro meminjamkan gunting yang sebenarnya digunakan untuk rencana pembunuhannya. Dari sinilah kedekatan mereka berawal, yang akan membuat Kyotaro dan Yamada tertarik satu sama lain. Iyo, kasih. Kasu? Hora. Anime romantis selanjutnya yaitu Otonari no Tenshi-sama. Sepulang sekolah saat tengah hujan, Fujimiya Amane melihat gadis yang dikenalnya duduk di ayunan taman. Gadis itu bernama Shina Mahiru. Mahiru adalah gadis populer layaknya bidadari di kelasnya. Tak tega melihat Mahiru yang kehujanan dan tampak bersedih, Amane menghampirinya dan memberikan payungnya. Karena kejadian itu, keesokan harinya Amane terserang demam. Mahiru yang bertemu dengannya untuk mengembalikan payung, mengkhawatirkan hal itu. Merasa bersalah karena Amane demam karenanya, Mahiru merawat Amane saat itu. Ia juga membuatkan bubur untuk Amane. Saat itu Mahiru sadar bahwa Amane memiliki pola makan yang buruk. Karena Mahiru tinggal bersebelahan dengan Amane, sejak kejadian itu, Mahiru selalu berbagi makanan dengan Amane yang membuat permulaan cerita kedekatan mereka. Anime romantis selanjutnya yaitu 3D Kanojo. Hikari Susui adalah siswa SMA yang dibully karena memiliki kebiasaan bermain game dan membaca manga. Suatu pagi, ia terlambat ke sekolah dan bertemu dengan gadis SMA bernama Igarashi Iroha yang juga terlambat. Iroha adalah gadis populer di sekolah itu. Karena keduanya terlambat, mereka diberi hukuman untuk membersihkan kolam renang sekolah berdua. Karena tercebur ke kolam, Iroha harus mengganti bajunya. Susui yang kaget Iroha melakukan itu, spontan melarangnya. Iroha bertanya apakah Susui seorang jomblo. Walau malu, Susui harus mengakui hal itu. Iroha hanya menyarankan, sebaiknya kamu merasakan jatuh cinta. Dari awal percakapan inilah yang nantinya membuat hubungan mereka dekat. Anime romantis selanjutnya yaitu Yamada-kun to Level QQQ. Akane adalah gadis yang diputusi pacarnya karena pacarnya selingkuh lewat game online. Karena kesal, ia melampiaskannya dengan berburu di game itu. Saat itu, ia bertemu dengan karakter dengan wajah gepeng dan rambut afro bernama Yamada. Percakapan terjadi antar keduanya yang mana Yamada bertanya apakah ia bisa menggunakan lahan itu untuk berburu. Karena Yamada terlihat tidak tertarik dengan percakapan itu, Akane menolak permintaannya sambil mencurahkan hatinya yang kesal.
この狩り場は私のストレスを発散させるために使います。預言者の石は他のチャンネルで狙ってください。 Di waktu lain, Akane mendapat notifikasi game yang memberitahunya akan diadakan event offline game itu. Karena yakin mantan pacarnya akan hadir, Akane memutuskan merias diri agar membuat pacarnya menyesal. 私を捨ててゲームの女を選んだことは絶対後悔させてやる。惜しいことしたなって。 Saat berada di sana, ia melihat mantannya dan berusaha menghampirinya. Karena terburu-buru, ia tersandung laki-laki tampan. Akane pun meminta maaf untuk itu. Karena Akane merasa laki-laki itu tidak tertarik dengan percakapan itu, Akane merasa pernah bertemu dengannya. Spontan ia memanggilnya dengan Yamada. Laki-laki itu menoleh dengan ekspresi tanda tanya. Sesaat kemudian, mantan Akane menghampiri mereka. Bukannya menyapa Akane, mantannya malah menyapa Yamada yang merupakan idolanya. Akane yang kesal, akhirnya memperkenalkan Yamada sebagai pacarnya yang baru. Berawal dari pertemuan konyol inilah yang membuat Akane dan Yamada terhubung yang akhirnya membuat hubungan mereka dekat. Anime romantis selanjutnya yaitu Toradora. Takasu Ryuji adalah siswa SMA normal namun memiliki penampilan menyeramkan. Suatu ketika di lorong sekolah, ia bertabrakan dengan gadis SMA bertubuh mungil bernama Aisaka Taiga. Taiga adalah siswi kasar yang kikuk. Karena kejadian itu, Taiga memukul Ryuji yang membuat heboh lingkungan sekolah. Di waktu lain, Taiga menyusup ke rumah Ryuji karena meletakkan surat cintanya di tas yang salah. Ia berbuat onar di rumah Ryuji karena rasa malu akan surat tersebut. こいつで脳天ぶったたけば息の根止めるのは無理でも記憶ぐらいはぶっ飛ぶだろうよ。 Untuk menghentikan amukan Taiga, akhirnya Ryuji berjanji untuk menyimpan rahasia serta membantu Taiga menghadapi masalah percintaannya. Bermula dari bantuan inilah yang membuat awal kedekatan mereka. あんたがみのりの？生意気。身の程知らず。 Anime romantis selanjutnya yaitu Golden Time. Tada Banri adalah mahasiswa baru yang baru saja pindah ke Tokyo. Saat mencari lokasi kampusnya, ia tersesat dan bertemu mahasiswa baru lain bernama Yanagisawa Mitsuo yang juga tersesat. Saat berjalan bersama, mereka dihadang oleh gadis teman semasa kecil Mitsuo bernama Kaga Koko. Kaga adalah gadis manis yang menyukai Mitsuo namun obsesif padanya. Saat di keramaian itu, Kaga mengucapkan selamat dan menamparkan Mitsuo dengan buket mawar yang membuat kehebohan. Setelah kepergian Kaga, Mitsuo menceritakan pada Banri alasan ia mendaftar di kampus itu sebenarnya untuk menjauhi Kaga. Sejak saat itu, jika Mitsuo dan Banri bertemu Kaga, Mitsuo selalu melarikan diri meninggalkan Banri. Banri yang tak tega menjauhi Kaga, selalu menemaninya. Hal inilah yang mengawali kedekatan Kaga dan Banri yang mengawali hubungan keduanya. 周りの人たちから無視されてるような。 Anime romantis selanjutnya yaitu Shigatsu wa Kimi no Uso. Kosei Arima adalah siswa SMP yang merupakan pianis jenius yang kehilangan kemampuannya setelah meninggalnya ibunya. Hal itu membuatnya berusaha menjauh dari dunia musik dan hidup dalam warna-warna yang buram. Hidup Arima mulai berubah ketika bertemu dengan gadis seumurannya bernama Miyazono Kaori. Kaori adalah gadis pemain biola yang manis dan penuh semangat. Kaori memiliki cara berbeda menikmati musik yang bermain dengan bebas dan emosi yang intens, berlawanan dengan gaya bermain Arima yang teknis dan terstruktur. Kaori menantang Arima dan menginspirasinya kembali bermusik untuk menemukan kembali semangat dan kecintaannya bermain piano. Melalui interaksi ini, membuat mereka saling mengkritik dan mendukung yang menumbuhkan kedekatan keduanya. 君の演奏を聴いて慌てて花を買って渡した今日のことは忘れられないよ。 Anime romantis selanjutnya yaitu Nisekoi. Ichiju Raku adalah siswa SMA yang terlahir sebagai penerus keluarga Yakuza. Namun kenyataannya, Raku ingin hidup normal dengan masuk universitas unggulan dan menjadi pegawai negeri.
Suatu ketika pada pagi hari, ia ditimpa oleh seorang gadis yang melompat masuk pagar sekolah karena datang terlambat. Gadis itu bernama Kirisaki Chitoge. Chitoge yang terburu-buru, hanya mengatakan maaf dan langsung meninggalkan Raku. Yokatta na Raku. Saat dalam kelas, tak disangka ternyata Chitoge siswi pindahan yang akan duduk bersebelahan di kelas yang sama dengan Raku. Karena memiliki awal pertemuan yang buruk, mereka bertengkar yang memulai cerita keseharian SMA mereka. Anime romantis selanjutnya yaitu Masamune Kun no Revenge. Makabe Masamune adalah siswa SMA pindahan dengan karakter sempurna di mata para gadis. Karakter itu dilatih untuk membalaskan dendam masa kecilnya yang dicampakkan oleh seorang perempuan. Tak perlu waktu lama, ia pun menemukan gadis itu di sekolah barunya. Gadis itu bernama Adagaki Aki, ia adalah siswi SMA populer yang terkenal sebagai putri sadis. Laki-laki yang menyukainya akan ditolak dan diberi julukan yang hina. Untuk itu, Masamune mengumpulkan informasi tentang Aki. Saat menguntit Aki di gudang olahraga lama, Masamune panik karena seekor serangga yang membuatnya lari ke arah Aki yang sedang makan siang. Tak disangkanya, Aki makan dengan porsi yang sangat banyak. Di lain waktu, Masamune menyelamatkan Aki dari siswa yang kesal karena ditolak dan dipermalukan Aki. Kedua hal inilah yang membuat Masamune semakin yakin bisa membalaskan dendamnya itu. そんな顔しないで。女の子は笑った方が可愛いよ。 Anime romantis selanjutnya yaitu Kanojo Okarishimasu. Kinoshita Kazuya adalah seorang mahasiswa yang baru saja diputusi pacarnya. Merasa frustasi, Kazuya menyewa gadis kencan bernama Mizuhara Chizuru. Kazuya merasa kesal. Walau Chizuru hanyalah pacar sewaan, Chizuru benar-benar seperti pacar idaman. Saat itu, tiba-tiba Kazuya dikabari bahwa neneknya masuk rumah sakit. Kazuya pun bergegas dan Chizuru ikut menemaninya karena menganggap waktu kencan itu belum habis. Tak disangka, nenek Chizuru juga dirawat di rumah sakit itu dan neneknya juga teman nenek Kazuya. Keempatnya bertemu membuat awal cerita yang rumit. 千歳さんのお孫さんだからこそこの八面レイローなナイスバディなお嬢さんに育ったんだ。 Kebetulan lainnya, Kazuya dan Chizuru kuliah di kampus yang sama. Untuk menghindari masalah, mereka sepakat agar berakting untuk tidak saling mengenal. Tak hanya itu, apartemen yang Kazuya dan Chizuru sewa ternyata bersebelahan. Melalui serangkaian kebetulan yang mereka alami, membuat mereka saling mengenal dan membuat kedekatan mereka. Anime romantis selanjutnya yaitu Saenai Heroine no Sodate Kata. Suatu hari di musim gugur, siswa SMA bernama Aki Tomoya mengejar topi putih yang tertiup angin. Dari kejauhan di atas bukit, terlihat samar seorang gadis mengenakan gaun dengan sakura yang tertiup angin. Karena pengalaman yang dianggapnya romantis itu, Tomoya memutuskan untuk membuat game berdasarkan kejadian itu. Untuk mewujudkan impiannya membuat game, Tomoya merekrut Sawamura Eriri, gadis seniman doujin populer yang merupakan teman semasa kecilnya. Serta Kasumi Gaoka Utaha, gadis penulis novel berbakat yang merupakan senior di sekolahnya. Bersama Kato Megumi, gadis biasa yang berperan sebagai heroin utama dalam game itu, mereka membentuk tim untuk bekerja keras membuat game impian mereka. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Dukung kami dengan memberikan like, komen dan subscribe.